Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Abu Hanifah. Ada yang sudah tahu teman-teman siapa Abu Hanifah? Baik, kita akan ceritakan mengenai kisah Abu Hanifah dan buah apel yang terjatuh. Baik, di kota Kufah, Irak, terdapat sebuah kisah menarik tentang kelahiran salah satu imam terkemuka, yaitu Imam Hanafi atau yang biasa dikenal dengan Abu Hanifah. Kisah ini bermula dari sebuah kejadian sederhana yang melibatkan buah apel yang terjatuh dari pohon. Inilah kisah menarik tentang bagaimana nasib seorang pria bernama Thabit berubah akibat satu apel yang terjatuh. Yuk kita ikuti kisah berikutnya. Thabit seorang pria yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, namun memiliki ketakwaan yang luar biasa. Sedang berjalan di kota Kufah. Saat itu dia melewati sebuah kebun apel dan tanpa sengaja sebuah apel matang jatuh tepat di dekatnya. Tanpa ragu, Thabit mengambil apel tersebut dan mulai memakannya dengan lahap. Namun tiba-tiba ketika dia masih mengunyah, dia merasa gelisah dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini halal bagiku? Maksudnya, makan apel yang tanpa izin dari yang punya. Dalam keadaan yang penuh keraguan, maka Thabit memutuskan untuk memasuki kebun tersebut agar bisa bertanya kepada pemiliknya mengenai apakah apel yang ia makan itu halal atau tidak. Setelah memberi salam, Thabit dengan sopan menceritakan kejadian itu kepada pemilik kebun. Sang pemilik menjawab bahwa dia bukanlah pemilik kebun itu, melainkan hanya seorang penjaganya saja. Tanpa putus asa, Thabit berkata, "Tidak masalah, demi Allah saya akan mencari pemilik kebun ini, walaupun harus berjalan kaki sehari semalam." Thabit kemudian berangkat mencari pemilik kebun tersebut. Perjalanan Thabit berhari-hari dan akhirnya dia sampai di rumah pemilik kebun tersebut. Setelah memberi salam, Thabit menceritakan segala kejadian yang terjadi di kebun itu. Sang pemilik kebun mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya mengizinkan apel yang sudah digigit setengah itu untuk dihalalkan. Dengan satu syarat, yaitu Thabit harus menikahi anak perempuannya. Namun Thabit tidak menyangka bahwa anak perempuan pemilik kebun itu memiliki berbagai keterbatasan. Yang ini diceritakan oleh sang pemilik kebun yang memiliki anak untuk dinikahi oleh Thabit agar mendapatkan halalnya buah apel tersebut. Dia buta, tidak dapat mendengar, dan tidak bisa berbicara, bahkan lumpuh. Ia sangat terguncang dengan pilihan pemilik kebun itu. Setelah ditimbang-timbang antara azab dunia dan akhirat, akhirnya ia pun setuju dengan persyaratan tersebut. Setelah akad nikah, Allahu Akbar, ia nyaris tak percaya. Ternyata istrinya adalah seorang wanita yang sangat cantik, berilmu, dan penuh ketakwaan. Dia buta dari melihat hal-hal yang haram, bisu dan tuli dari berbicara dan mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak pernah melangkahkan kakinya pada jalan yang haram. Setelah menikah, mereka hidup bahagia. Dan hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.
Dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal di dunia. Siapa sih teman-teman yang tidak kenal dengan Imam Hanafi meskipun hanya mengenal namanya saja, dan beliau adalah salah seorang imam mazhab. Dan Imam Hanafi, ajaran mazhabnya diikuti oleh jutaan orang di Turki, Eropa, India, dan Pakistan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kisah ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kadang-kadang peristiwa kecil dan tidak terduga dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Tabit adalah contoh nyata bagaimana ketulusan hati, ketakwaan, dan kesediaan menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya dapat mengubah takdir seseorang menjadi lebih baik. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya, baik kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua, untuk selalu mengambil yang halal dan menjauhi yang haram dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi perbuatan yang baik dan keputusan yang bijak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.